Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian petang hari ini materinya berbeda, yakni materinya berkenaan dengan masalah haji, karena ada salah satu jamaah kita yang akan menunaikan haji. Dan yang saya lihat pun juga, yang datang pun juga berbeda dari biasanya. Yang datang pun juga berbeda dari biasanya. Tidak sebanyak ini, terutama ibu-ibu. Ini gabungan ya. Agak biasanya tidak sebanyak ini kalau ibu-ibu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang harus kita garis bawahi bahwa haji itu adalah bagian daripada rukun Islam. Rasulullah Muhammad SAW pas ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Rasulullah mau ditanya oleh malaikat Jibril. Pada waktu itu malaikat Jibril berbentuk manusia dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Fa'akhbirni 'anil Islam." Beritahu kepadaku Islam itu yang bagaimana? Islam itu kayak apa? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Antuqimus sholata," sampai pada watahujjal bait. Ada 5. Pada antasyhada alla ilaha illallah, kemudian watuqimus shalah, watutiyaz zakah, watasuma ramadan, watahujjal bait. Ada 5. Yakni ketika kamu itu bersyahadat bahwa dia adalah Tuhan selain Allah, kamu mendirikan sholat, kamu berpuasa, kamu berzakat, dan sampai haji. Karena memang yang namanya haji itu bagian daripada rukun Islam, maka dia adalah fardu untuk dilakukan, kewajiban untuk dilakukan. Bedanya kalau di dalam haji itu Allah menyebut dengan manis taqa'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang memang punya kemampuan, manis taqa'a ilaihi sabila, maka haji ini termasuk ibadah yang istimewa. Ada ibadah itu sifatnya badaniyah, ada ibadah itu yang sifatnya jasmaniyah atau badaniyah. Seperti kayak kita sholat ini kan termasuk badaniyah, gerakan-gerakan tubuh. Ada sholat itu yang sifatnya adalah batiniyah atau qalbiyah. Ibadah qalbiyah, itu berarti yang bersifat qalbi khafi, iritan di dalam hati, niat yang benar, tidak sombong dan sebagainya, itu ibadah qalbiyah. Dan ada namanya ibadah yang bersifat maliyah, ibadah yang sifatnya berkenaan dengan masalah harta.
seperti infak, sedekah, zakat, itu adalah bersifat madiyah. Lah ibadah haji itu tiga-tiganya masuk. Haji itu ya ibadatun jasmaniyatun, ya ibadatun qalbiyatun, juga wa ibadatun maliyatun. Tiga-tiganya masuk. Ya ibadah sifatnya jasmani, karena nanti kalau jenengan melakukan haji itu juga ada tawaf, ada lempar jumroh dan macam-macam yang bersifat fisik, dan itu menguras tenaga. Apalagi kalau pas ketika maktabnya itu ditaruh jauh, untuk pergi ke Mekah saja kayak begini. Nah, kita kembali pada rukun Islam, karena memang bentuknya itu dia adalah ajaran Islam dan sebagai sesuatu yang kewajiban, maka kita kudu notoati. Jangan sampai kita itu melakukan kewajiban itu kemudian kita sudah stop segalanya. Kita melakukan sholat 5 waktu kan, betul kan? Dan tidak ada satupun dari kita ini yang minta dipanggil dengan Pak Sholat atau Bu Sholat. Ada di sini diminta dipanggil Bu Sholat, Pak Sholat? Tidak ada. Juga di sini ada yang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada satupun yang minta dipanggil Pak Ramadan atau Bu Ramadan. Sama pas ketika kita melakukan sudah haji, tolong ditotoati. Ya, pas ketika sudah pulang dari haji, tidak perlu untuk merengek-rengek, tidak perlu untuk ngoyo-ngoyo ngeyel supaya dipanggil dengan panggilan Bu Haji, Pak Haji. Sejarah mencatat panggilan haji Bu Haji itu diawali oleh VOC Belanda. Jadi kenapa pada waktu itu kok ada panggilan haji Bu Haji, dan itu memang tidak ada satupun para sahabat Nabi yang dipanggil Pak Haji Umar, Pak Haji Usman, tidak ada. Hanya di Indonesia ini. Kenapa? Itu sebenarnya sejarahnya adalah runtut daripada makarnya orang-orang Belanda. Kenapa begitu? Pada waktu itu orang-orang yang datang dari Mekah, dari Madinah haji itu mesti dicurigai oleh Belanda. Sehingga untuk memudahkan kepengawasan daripada orang-orang yang dicurigai oleh Belanda tadi itu, karena pada masa itu sudah ada muncul kata-kata radikal, itu sudah ada. Orang-orang yang haji sudah dianggap radikal oleh Belanda. Ya, maka pada waktu itu untuk menandai dan memudahkan pengawasan, setiap orang yang datang dari Mekah itu dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Nah, jadi ditotoatinya. Jadi bukan kita pergi haji bukan karena ingin mendapatkan titel, gitu. Kalau hanya ingin mendapatkan titel, gampang. Wis mau nang Gunung Jakarta, Gunung Sulawesi, romulan nang pamito haji. Padahal ning kono ngontrak omah romulan. Engko mau mulih gawe putih-putih. Alamat sudah dipanggil haji Bu Haji, karena memang kita niatkan haji bukan untuk itu. Itu harus betul-betul ditata. Ojo sampai hanya kepingin minta dipanggil Bu Haji, Pak Haji. Kok dong-dongnya gak diceluk Pak Haji muring-muring. Kok dong-dongnya gak diceluk Bu Haji muring-muring. Ngomongin gini loh, ngaku lo mau kaji bayarin warang gitu. Itu nanti akan saya poin yang nomor 2 itu apa, kenapa begitu. Dan juga tidak perlu untuk latak kepingin dipanggil Umi atau Abah. Ya, lega diceluk Umi gak noleh, lega diceluk Abah gak noleh. Ono wong gini-gini. Akeh. Sing di wae sing di. Masya Allah. Umi itu kan panggilan wahai ibuku. Abah itu panggilan wahai bapakku, itu bahasa Arab. Jadi tidak ada hubungannya haji dengan panggilan umi sama abah. Ya orang ada, tidak ada hubungan. Kalau saya memanggil ibu saya dalam konteks bahasa Arab, saya akan memanggil ya ummah atau ya ummi. Itu bahasa Jawa ibuku. Dan jenengan orang-orang kaji mulai jenengan panggil ummi, lalu itu ibu-ibu sampean. Saya jenengan panggil apa? Itu bapak sampean.
Ini salah kaprah di masyarakat itu, salah kaprah. Tidak perlu untuk kepingin ya, tidak perlu untuk kepingin dipanggil Umi, Abah, Bu Haji, Pak Haji. Ini penting. Itu poin pertama. Jadi ini adalah rukun Islam. Namanya rukun Islam itu dilakoni sesuai dengan konteksnya disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan mulai dari syahadat sampai haji. Kita yang mungkin belum punya kesempatan haji, setidak-tidaknya kita punya niat untuk melakukan syariat. Perkara nanti berangkat atau tidak mau haji itu panggilan. Ibu, kenapa saya sebut panggilan? Ada orang itu saulan kisah bisa pergi ke Singapura, bisa pergi ke Amerika, bisa pergi ke Inggris. Saulan kisah. Lalu setahun bisa pergi nang rumah kaji daftar resort. Panggilan betul. Saya mengatakan memang haji itu adalah panggilan. Kenapa bisa saya katakan panggilan? Jenengan yang mungkin belum haji itu jangan berputus asa. Karena merasa tidak punya uang kemudian tidak bisa berangkat. Tidak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada kisah nyata. Ada seseorang itu yang pekerjaannya itu, mohon maaf, tambal ban. Rumahnya pinggir jalan, gubuk. Suatu saat di tengah malam itu sekitar jam 1 ada yang mengetuk pintu, dibuka. Ternyata orang ini ingin nambal ban mobilnya. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia kerjakan itu untuk menambal ban. Dibayar dan mau sudah nampak dengan malam dengan berangkat saja tidak apa-apa. Masya Allah, beberapa minggu berikutnya orang ini tadi datang lagi dan kemudian bilang, jenengan itu mau tak hajikan, jenengan sama istri jenengan akan saya hajikan. Dan dia mengatakan memang selama ini dia punya keinginan berdoa kepada Allah untuk bisa naik haji, tapi dia tidak punya uang sama sekali tidak punya uang untuk bisa naik haji. Dengan izin Allah itu diberangkatkan suami istri sekaligus, tidak hanya reguler tapi plus, tanpa uang 1% pun. Tanpa uang 1% pun dia berangkat dengan izin Allah, haji berangkat dia. Tapi ada juga yang kitanya profesor, doktor, uangnya ratusan juta, miliaran untuk daftar saja tidak berangkat. Itu maka konteks pemataran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa di samping memang haji itu adalah rukun Islam, sehingga ketika melakukan rukun Islam itu gak usah yang aneh-aneh ditoto artinya. Maka kemudian yang kedua, haji itu adalah panggilan. Biasanya orang-orang itu lagi mendengar kalau ada saudaranya mau naik haji itu bilang, aku kok ngarepe Ka'bah celupan ya. Celupan yang ngarepe Ka'bah. Dicelup bola balik jenengan gak daftar. Kira-kira berangkat atau ora? Dicelup balik titip jeneng. Boleh lari jangan tunggu kertas bawaan, boleh tawar kekelan sopo jadi. Tapi di Indonesia duitnya kayak gak daftar. Nah ini jadi memang sebuah bentuk panggilan. Karena memang itulah Masya Allah. Ya kita punya kenalan juga, dia dosen, pegawai negeri, uangnya banyak, anaknya dokter. Jangankan ke haji umroh aja dan mudah-mudahan. Bukan karena perkara apa. Tapi itulah tidak arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baik, kita punya kawan sudah daftar. Waktunya mau berangkat, COVID datang, berangkat, gak bisa. COVID-nya sudah hilang. Seharusnya dia berangkat. Aturan pemerintah ada. Tidak boleh kalau maksimal itu adalah 65. Usianya sudah di atas 65, gak muda namanya. Masya Allah. Atau sudah lunas, tinggal kali berangkat, toh itu uangnya lalu udah. Itulah namanya panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tapi pas ketika ada orang kemudian berangkat haji, tetap mata hati gak boleh mengatakan itu aku kok istimewa, buktinya aku dipanggil kalau Gusti Allah nama tak boleh.
Saya sudah mengatakan sejak awal Bapak Ibu, haji itu ibadatun jasmaniyatun, ibadatun qalbiyatun, ibadatun maliyatun. Namanya haji itu juga perkara hati. Coba nanti andai kata umpama jikalau misalnya jenengan itu di Ka'bah kok, baru jenengan ngomongin Allah, wong ini kok bisa suatu mulia, totoan harus mulia. Betul, dan itu banyak kenyataan. Dia lepas daripada jamaahnya, kloternya itu, dia bilang sama jamaah itu, aku bisa mulai apa aku dalani, bisa aku kembali anak tak, sampai berapa hari-hari gak bisa mulai. Itu kenapa? Ibadatun qalbiyatun. Namanya manusia pas ketika nanti dia haji sana itu memang betul-betul diajari bagaimana mentaati yang tenang. Sebenarnya itu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mentaati itu kan tidak sekedar kita naik haji. Ya mentaati itu ya begitu, setiap saat itu ya seperti contoh. Dan memang pas ada konteksnya kita naik haji itu, yang datang ke sana itu ya macam-macam. Jenengan putih, dong-dongnya pada pas tawaf di karpet jenengan Allah wirang. Orang bisa disambati, orang ngomong kok irang ini tidak bisa. Ya Bu ya, tidak usah. Ada orang kemudian jenengan itu pendek, dia dulu jenengan berkot dulu, kayak weteng ini, tidak usah. Itulah itu yang kita sebut dengan ibadatun qalbiyatun. Luar biasa, ya. Jadi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua poin sudah. Haji itu adalah rukun Islam. Kemudian yang kedua, haji itu adalah panitia. Dan haji itu tidak identik dengan kopiah putih. Dan haji itu tidak identik dengan gamis putih. Dan identik. Opo marang ngono kaji mulai kudu gawe kopiah putih terus toh. Ya. Orang hubungan itu ya orang bobor. Itu mindset-mindset yang semacam itu. Dan mohon maaf, haji itu bukan hanya sekedar simbol. Sama seperti kita melakukan sholat ini bukan hanya sekedar simbol, Pak. Bukan. Tapi ada sebuah esensi. Saya kembangkan sedikit. Ibadah apapun itu ada bentuk, ada esensi. Ya termasuk haji, sholat, macam-macam itu ada bentuk, ada esensi. Syekh Mustafa Al-Bukhari itu menyebut bahwa Ghoyah itu tujuan Allah itu mensyariatkan peribadatan itu tujuannya bukan bentuk. Contoh sholat itu yang dimaksudkan oleh Gusti Allah itu bukan rukuk, bukan sujudnya, bukan al-fatihahnya, bukan iftitahnya, bukan tahiyatnya, bukan itu. Tapi bentuk-bentuk yang saya sebutkan ya tetap kudu dilakoni. Jangan nanti di haji itu ngubengi yang namanya Ka'bah 7 kali. Itu bentuk. Tentu akan muncul pertanyaan, lah apa sih puteri Ka'bah itu? Nanti ada lempar jumroh Aqobah, ada jumratul wusta dan seterusnya. Ngantemi cagar pakai kerikil, jebret. Itu bentuk. Tentu orang akan bertanya, lah apa sih cagar teman-teman ini kok diantemi? Itu bentuk, tapi tetap harus dilakukan. Sa'i dari sofa marwah, melayu. Ada di lampu hijau di situ, jenengan lari-lari baca tertentu. Itu bentuk. Mungkin akan muncul pertanyaan, lah kok sih melayu ini itu sofa marwah. Kalau pada zamannya Nabiullah Ibrahim mungkin ketok tenanan. Kalau sekarang kan sudah di ruangan demikian rupa, jangan kaget blok bisa begitu ya katanya ini mau ngocone itu. Jadi simbol, bentuk. Jadi ibadah apapun itu ada bentuk, ada esensi. Sholat dengan bentuknya rukuk, sujud, baca iftitah. Tapi yang diharapkan oleh Allah bukan itu. Tapi tetap harus dilakukan.
jenengan sa'i, lempar jumroh, tawaf, macam-macam, itu betul. Tapi esensinya bukan begitu. Nah, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang bentuknya dilakukan, yang esensinya didapat. Saya contohkan paling konkret, sholat sehari-hari. Jenengan itu kan pas ketika sholat bentuknya takbiratul ihram itu kan mengangkat tangan sejajar pundak, ya kan? Mengangkat tangan sejajar pundak atau sejajar telinga, tangannya menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke telinga. Terus kemudian menjenengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Itu bentuk. Esensinya apa? Secara hakikatnya jenengan pas ketika mengatakan Allahu Akbar, dan itu secara bentuk tidak boleh diganti dengan kalimat apapun. Itu namanya tauqifiyah. Gak boleh jenengan mengucapkan Allahu Kabirun, Allahu Azimun, gak boleh. Harus tetap mengucapkan Allahu Akbar, dan itu bentuk tauqifiyah dan tidak boleh diganti-ganti. Hakikatnya itu adalah bentuk kepasrahan kepada Allah dan jenengan mengakui bahwa Allah itu Maha Besar. Hakikatnya adalah di dalam kehidupan sehari-hari yang Maha Besar itu hanya Allah, dan kita tidak diperkenankan untuk sombong, angkuh, merasa paling suci, merasa paling soleh dari orang lain. Itu hakikatnya takbir. Kita Allahu Akbar sombongin dan karuan, itu berarti dia belum mendapatkan esensinya. Ya kan? Dia teriak Allahu Akbar masih suka keremehkan orang, masih suka nolongin wong karena merasa dirinya paling soleh. Itu tidak masuk hakikat daripada Allahu Akbar. Sama jenengan itu memuliakan Ka'bah di sana. Ibnu Abbas itu pas ketika dia ini di depan Ka'bah, Ibnu Abbas pamannya Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah, beliau mengatakan innallaha akramani, innallaha a'dzamani. Hei Ka'bah, Allah itu memuliakan kamu. Wahai Ka'bah, Allah itu mengagungkan kamu. Itu omongannya Ibnu Abbas kepada Ka'bah. Dan kemudian Ibnu Abbas melanjutkan innal mu'min a'damu darajatan minni. Wahai Ka'bah, orang mukmin itu derajatnya lebih tinggi dari kamu. Paham maksudnya ini ya? Jadi Ibnu Abbas bilang sama Ka'bah, Ka'bah, Gusti Allah memuliakan kamu, Gusti Allah mengagungkan kamu, tapi orang mukmin lebih mulia derajatnya daripada kamu. Apa maksudnya? Banyak orang pergi ke Mekah, mampu mencium Hajar Aswad, mampu menyentuh Ka'bah, mampu memuliakan Ka'bah, mampu menghormati Ka'bah sedemikian rupa. Tapi begitu dia pulang, dia tidak mampu memuliakan, menghormati manusia Muslim yang lain. Itu artinya dia pasti punya mindset bahwa antara orang mukmin dengan batu Ka'bah itu lebih mulia batu Ka'bah. Banyak tahu seperti itu. Sakjane ngono mulai haji itu sakjane luwih tawadhu. Ya kan? Lebih tawadhu, lebih rendah hati. Orang tambah mulai toko haji tambah sombong, tambah angkuh, tambah adidan, adiguno. Tidak begitu ya dimaksud oleh Allah. Siapapun nanti yang haji toto hati yang model begini, termasuk umrah juga seperti itu. Ibnu Abbas yang pamannya Nabi sampai berani bilang begitu, wahai Ka'bah, Allah memuliakan kamu, wahai Ka'bah, Allah mengagungkan kamu. Tapi seorang mukmin itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari kamu. Makanya nanti ibu, bapak, kan setiap ibadah itu diterima atau tidak itu ono tanda-tandanya. Ibadah yang kita lakukan itu pasti ada ciri-cirinya. Ibadah itu diterima kalau Gusti Allah kok itu ono ciri-ciri. Di antara ciri yang paling
disampaikan oleh para ulama, ciri kalau ibadah itu diterima oleh Allah adalah al-hasanatu ba'dal hasanati. Al-hasanatu ba'dal hasanati. Adanya kebaikan yang muncul setelah dari kebaikan yang dilakukan. Itu ciri orang ibadahnya diterima. Sholat itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar kan? Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tondone lek sholat jenengan itu diterima, semakin sholatnya akeh, akhlaknya semakin apik, semakin mampu menahan dari kemaksiatan. Itu tanda kalau sholatnya diterima. Tapi lek sholatnya getu, tapi kok tambah labine tambah gak iso ditoto, tambah seneng larani tanggane, alamat itu sholatnya buruk diterima. Clear? Ramadan juga begitu. Ramadan yang kemarin, tanda kalau Ramadannya jenengan diterima itu pasti ada. Al-hasanatu ba'dal hasanati. Di bulan Ramadan lek maca Quran seger. Sakjane lek metu teko Ramadan maca Qurane ya tambah seger. Ndak kadang-kadang metu teko Ramadan mari maca Quran full katapik bolak-balik itu tidak jarang. Begitu metu teko Ramadan belas gak maca Quran. Namanya puasa Ramadan itu kan menjaga mulut. Bagaimana punya empati untuk bisa dermawan. Lek metu teko Ramadan kok tambah mau duit. Lah itu tanda. Ya, makanya memang penting. Haji tanda mabrur. Haji tanda diterima. Dilihat perilakunya nanti sepulang haji. Ya, gitu. Jadi jangan sampai ngomongin aku wis akeh pahala nih. Sholat di Masjidil Haram itu berapa lipat gandanya? 100.000, 100.000. Dia melakukan arba'in umpamanya arba'in ini ping 40 sholat jamaah, 40 ping 17 ping 100.000 piro bisa? Masjidil Haram 100.000 nambah 1.000. Itu jenengan kan di Masjidil Haram 100.000 ya? Dari keping. Katakanlah jenengan itu full nengkono itu 5 waktu jamaah, sketok bisa. Kalau hadisnya Nabi jamaah itu 17. Tapi karena tempatnya istimewa, jenengan sholat di Masjidil Haram ping 100.000 kilo. Kok dodone oleh pahala wis akeh. Waktu wis dijamin mlebu surga. Surga di sapa? Turun karuan haji ini diterima oleh Gusti Allah kan? Sama. Baru ke Masjid Nabawi, biasanya kan transitnya langsung ke Madinah dulu umpamanya. Di sana sambil menunggu tanggal 9, sambil menunggu yang namanya wukuf, mungkin di Madinah dulu, atau mungkin dia nanti tamattu, atau mungkin dia qiran, atau mungkin dia itu ifrad, nanti kita lihat. Tapi kalau rata-rata di Indonesia itu menggunakan tamattu. Baik, jadi ada bentuk, ada esensi. Semua ibadah itu bentuk yang dilakoni, tapi yang paling penting esensinya yang diraih. Tapi aja diwalik, mendahulukan esensi akhirnya bentuknya tidak karu-karuan. Untuk akhirnya dong-dongi ngomong orang usah sholat, yang penting atine api. Oh ngomong ini. Dalam wis salah ini loh. Kalau saya mengatakan wiritono sing akeh meskipun awakku durung khusyuk, sholat yang banyak meskipun belum khusyuk. Jangan sampai mengatakan aku durung khusyuk, itu aku ora usah sholat, tak usah ngomong. Namanya manusia proses. Jenengan yang melihat orang yang datang haji, orangnya masih suka pakai peci putih, ojo suudon bisa. Wah mungkin nanti kayak peci putih itu paling boleh peci tok gini ngomong, nggak boleh suudon. Baik, jadi kita kejar bentuk, kita lakukan sebagus mungkin, dan kemudian ada yang namanya esensi yang kita kejar dengan baik.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah apapun itu kalau kemudian kita melakukan, juga tanyalah kepada diri kita itu 3 hal. Apapun, termasuk haji ini, ibu yang mau berangkat haji ataupun siapapun nanti calon haji dan ibadah apapun, tanyalah kepada diri sendiri sebelum melakukan 3 hal. Bahasa Arabnya itu limada, kaifa, liman. Ya, limada, kaifa, liman. Bahasa Indonesianya limada itu kenapa? Bahasa Indonesianya kaifa itu bagaimana? Dan bahasa Indonesianya liman itu adalah untuk siapa? Ibadah apapun itu Bapak Ibu, 3 ini perlu ditanamkan sebelum melakukan. Baik, posisi limada, kenapa? Mau sholat, mau baca Quran, mau haji, mau terutama yang haji yang sekarang kita bahas, mau majlis taklim, tanya dulu kenapa? Opo kasih sholat, takon opo sih awak mau sholat. Kalau jawabannya benar, Pak, insya Allah lanjut benar. Ya. Mau haji berangkat beberapa hari lagi, takon isi opo sih awak mau haji. Kenapa sih kamu mau naik haji? Takon, tanya. Kalau jawabannya salah, ya lanjutnya akan salah. Kalau jawabannya benar, jawabannya pasti. Kalau jawabannya benar, lanjut pasti benar. Kenapa sih kita ke sholat? Ibu, kenapa sih ke sholat? Apa kepingin suki? Kalau kita sholatnya itu hanya karena faktor dunia, ibadah hanya faktor dunia, jangan buka surat Hud ayat 15 ayat 16. Tidak akan dapat apa-apa nanti di jawabnya. Ilan naru wa habita masona. Pas ketika takbir, wah, muka-muka aku suki. Ketika rukuk, muka-muka daganganku laris. Hati-hati pada seperti itu. Karena konteksnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa ibadah kita tidak ada hubungannya dengan dunia. Kalau ibadah kita itu ada hubungannya dengan dunia, mohon maaf, orang-orang kafir itu semuanya melarat semua, tidak ada yang suki. Dan pasti orang-orang muslim pasti semuanya akan kaya. Kalau ibadah itu ada hubungannya dengan dunia. Sholat maghrib jebret roto 10 juta, sholat isya jebret roto 20 juta. Semuanya orang Islam tidak akan meninggalkan sholat, karena konteksnya sholat jenengan itu tidak ada hubungannya dengan dunia. Tidak ada. Ya. Haji juga begitu, jangan dipikirkan tentang masalah dunia. Ya, jadi kita melakukan sebuah peribadatan itu, jawaban kenapa kok kita ibadah, kenapa kok kita haji, kenapa kok kita sholat, kenapa kok kita puasa, itu sebagai bentuk pengakuan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haji itu ibadah yang berat. Umroh saja berat, apalagi haji. Apalagi kemudian jutaan manusia ada di situ. Wong Indonesia itu musuh wong cili-cili. Lepas tawaf itu musuhnya wong gede. Ono sing dilangkai bareng. Ono sing diserendel sampai mental bareng. Loh iya betul itu. Ya, jadi maka tanya, kenapa sih kok haji? Kenapa sih kok ibadah? Jawab, itu sebagai bentuk penghambaan kita, pengakuan kehambaan kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah mengakui kehambaan kita di hadapan Allah, Gusti Allah yang sebagai Tuhan ngelakoni apapun kepada jenengan itu sakarepe. Ada orang di sana itu pas ketika kati mangan itu orang ketemu panganan diwakil. Kati mangan ketemu unta, ketemu daging unta. Wegah aku mangan unta. Wegah aku mangan unta. Ternyata begitu mangan mesti ono unta. Itu karena memang di sana berbeda. Jadi kenapa? Itu jawab dulu. Kenapa? Yang kedua, kaifa, bagaimana?
Ibadah apapun setelah kita bertanya limada, kenapa? Tanyalah yang nomor dua, apa? Kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Bagaimana itu artinya posisinya kita ngelakuin ibadah itu loh koyo ngopo. Opo sembarangan sakarepe dhewe sing penting nglakoni bukan. Salat itu penting. Jangan sampai mengatakan yang penting sholat. Bedakan antara kalimat sholat itu penting dengan yang penting sholat. Apa bedanya? Ibu, bedanya sing penting sholat, kalau sholat penting itu apa bedanya? Tidak tahu bedanya. Haji itu penting, dan kita tidak boleh mengatakan sing penting haji, tidak oleh. Puasa itu penting, tidak boleh jangan mengatakan sing penting puasa, hancur nanti ibadah kita. Maka posisinya nuwun sewu, tidak boleh kita itu melakukan ibadah dengan fasilitas yang haram, kecuali ada darurat yang memang tidak mungkin bisa dihindari. Uang yang kita gunakan untuk haji halal, baju yang kita buat untuk sholat halal, makanan yang kita masukkan ke perut halal. Itu karena memang ibadah itu kalau dia berasal dari sesuatu yang haram, Allah tidak akan mau menerima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Illa thayyiban. Jadi kaifa itu bagaimana konteksnya kita berupaya beribadah itu sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah semaksimal mungkin. Haji juga begitu. Boleh kerikil, ojo ngomong ini. Kerikil itu simbol ngatemi kagak jumrah, itu simbol permusuhan manusia dengan setan. Aku tidak puas pakai kerikil yang kecil-kecil, tak cukup masih gede sak sirai pompong. Soalnya cek lego aku, gak bisa ngono. Ya tetep gaya kerikil cili-cili, jumlahnya itu gak oleh jangan ngomong aku gak lego aku gitu. Tak bawa sengket ya, lempar kabel. Situ-situ aku gak telaten. Tahun cara 10-10 tak bisa ngono kuwi, senenge sakarepe. Sholat juga ngono kuwi, wis batal. Wudhunya ora karuan, sing penting aku sholat tak boleh. Jadi ibadah apapun di samping pertanyaan kenapa juga harus bagaimana, harus bagaimana. Lihat ya, itu Bapak. Kemudian ketiga ada namanya liman, untuk siapa? Kita itu haji itu untuk siapa? Kita sholat itu untuk siapa? Kita puasa untuk siapa? Semuanya untuk siapa? Jawabannya jelas kok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu yang berangkat haji, Bu Maria, mudah-mudahan mabrur. Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mungkin belum dipanggil segera dipanggil dan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan kita yang ada di sini sunnahnya itu minta didoakan kalau jenengan di sana. Doakan kita yang ada di sana. Doakan yang baik-baik. Tolong jangan doakan yang jelek-jelek. Doakan yang baik-baik kami. Mudah-mudahan kami yang ada di Indonesia ini selalu istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Doakan, titip doa mudah-mudahan keluarga kami itu sakinah mawaddah warahmah. Ya titip doa juga mudah-mudahan anak-anak kami yang di Indonesia ini itu adalah anak-anak yang soleh dan salihah. Dan doakan juga kami-kami yang di sini ini untuk menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Kami di sini memotivasi secara doa kepada jenengan, mudah-mudahan jenengan hajinya itu dilancarkan oleh Allah. Mulai berangkat, termasuk di sana sampai pulang ke Indonesia,
Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Menjadi haji yang mabrur. Itu jadi mudah-mudahan bermanfaat. Inti pokok daripada ceramah saya yang cukup singkat ini cuma titip kepada jenengan yang mau berangkat haji, kita hati, kita hati, betul-betul niatkan Allah, bukan niat yang lain-lain, dan tidak seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ada tanya jawab atau tidak? Ada. Kurang berapa menit ada? 6 menit. 6 menit. Cukup 6 menit untuk tanya jawab. Ada? Insyaallah. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selama ini di masyarakat kita itu ada keyakinan kalau boleh haji itu dungane mesti makbul, pasti makbul. Sebenarnya sunnah yang dilakukan oleh para sahabat itu jenengan itu pas ketika ada orang yang mau haji itu, jenengan bisa untuk menitip doa misalnya, atau setidak-tidaknya itu jenengan itu memberikan support. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi ada salah seorang sahabat yang mau melakukan haji, maka kemudian sahabat-sahabat itu mendatangi dia dan dia mengatakan, tolong doakan saya di sana. Karena begini, doanya seseorang kepada saudaranya yang lain, bidahril ghaib. Dalam artian bidahril ghaib itu yang didoakan itu tidak tahu apa yang didoakan, kapan mendoakan dan sebagainya. Di dalam hadis yang sahih itu, maka di kepalanya orang yang melakukan doa itu diberikan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu akan mengatakan amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan, dan orang yang berdoa pun akan mendapatkan doa itu seperti yang dia doakan kepada saudaranya tadi. Sunnahnya itu memang ketika ada orang mau haji itu kita meminta untuk supaya didoakan bisa. Loh Pak, bagaimana kalau dia itu pulang ke rumah? Apakah ada sunnahnya juga? Di antara sunnah orang yang habis safar jauh dan sebagainya, kita setidak-tidaknya menyertakno kira-kira gimana dan sebagainya. Tolong tidak usah kita diceritakan yang aneh-aneh. Kadang-kadang pas ketika ada orang pulang haji datang itu jalur cerita semuanya aneh. Bu, Pak, jenengan di kono ngalami sing aneh-aneh apa ndak? Pertanyaan yang ngono-ngono. Lagi lalah mari ngono sing lunga haji cerita kebetulan ngalami sing aneh-aneh, akhirnya muncul kelenting-kelenting yang enggak karu-karuan. Dan enggak usah titip yang aneh-aneh yang bersifat kelenting. Umpamanya, golek mulai aku betul bawa lemai kuburan pakai. Loh, memang nusewu orang yang paling aneh ketika haji dan umrah itu orang-orang Indonesia. Orang yang paling aneh, yang paling nyeleneh haji itu orang Indonesia. Kiswah yang digunting apa mana? Orang kiswah kok digunting gaya apa kiswahnya itu? Dan memang aneh-aneh kan. Kalau menunggu tanai apa itu? Biasanya kan nanti kan mungkin ziarah ke makamnya itu Khadijah, ke Baqi dan sebagainya. Dan kadang-kadang nanti ke Bukit Uhud kan kelihatan di situ kan ada pamannya Hamzah sudah dipakur itu. Kadang-kadang ya aneh. Bawa pasir bawa mulai kayak apa? Berkah yang mau masih tak kono-kono. Ini ngapain juga? Lekang mono pas ketika mencari malam harinya itu mencari kerikil yang untuk lewat jumroh itu kadang-kadang disisa di bawah mulai. Dari apa? Saya ulang lagi, yang paling aneh, paling nyeleneh jamaah haji itu orang Indonesia. Engkau dong-dongi
sendale hotel di Mekah mulai. Gawe ini barokah sing iso balik maneh, masyaallah. Sendale kadang nek sandale sabune mulai. Itu jangan usah melakukan yang begitu. Meskipun jenengan gawa lemai sak truk ke Mekah, durung karuan iso balik meneh. Dibalik karo askar betul. Dan pas ketika nanti jenengan itu ada di Raudhah dan di situ ada makamnya Nabi di situ, gak usah juga melakukan yang aneh-aneh. Yang paling aneh saya ulang lagi di Indonesia. Itu ya, saya kira cukup, mudah bermanfaat. Saya ulang lagi, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita yang di sini juga bisa menuju ke sana. Amin. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, umur kita diistiqomahkan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.